kita sempat singgung, perkembangan otak di dua hemisfer yang berkembang pada anak-anak, ya. Selain itu membuat si anak lebih aktif di mengeksplorasi lingkungan sekitar, ya, juga terjadi proses mielinisasi. Nah, ini kita kalau misalnya balik lagi nih ke anatomi fisiologi dari sistem sarafan, mielin itu sendiri gunanya untuk mempercepat impuls. Jadi yang tadinya lambat akhirnya dia lebih cepat. Yang tadinya makannya berantakan sekarang jadinya akhirnya bisa apa? Lebih halus gerakan motoriknya, ya, penghalusan gerakan, sehingga kita bisa lihat bahwa anak-anak ini lebih aktif, ya, lari ke sini lari ke sana, sampai kita akhirnya bilang seperti setrikaan rusak, ya. Padahal kalau setrikaan rusak kan diem gitu kan, ya. Harusnya setrikaan yang benar kan iya. yang berfungsi kan ya bolak-balik gitu kan, ya. Betul. Oke. Nah, yang saya kaget, ya, surprise membaca ada satu buku yang mengatakan bahwa perbandingan sinaps eksitatori dengan inhibitori pada otak kanak-kanak itu 7:1. Jadi eksitatori itu, kalau eksitatori itu dia akan merangsang, sedangkan yang inhibitori itu cuma 1. Jadi memang dia akan perilakunya terdorong untuk itu bergerak, ya. Jadi kita bisa pahami kenapa anak, misalnya anak usia 3-5 tahun, dia itu ada inisiatif, kemudian berikutnya ada otonomi, kemudian ada industri, sampai dia identity, ya, karena memang apa, ada sinaps eksitatorinya itu yang lebih besar dibandingkan yang inhibitori, ya. Jadi lebih suka nih nanti kita omongin, nanti kadang-kadang seperti masuk kiri keluar kanan gitu, tapi sebenarnya itu hal yang wajar kalau dilihat dari sisi anatomi fisiologisnya, bahwa perbandingannya masih 7:1, ya, 7:1. Nah, di otak naik kepada otak remaja, ya, otak remaja sinapsnya dia bertambah tapi juga bisa berkurang, ya. Dan kebanyakan yang kita harus ingat bahwa otak remaja ini adalah otak yang paling rentan untuk terjadinya kerusakan. Karena tadi dia di remaja itu masih 7:1. Makanya jangan heran remaja itu suka apa? Mencoba-coba. Sesuatu yang exciting, sesuatu yang dia rasa itu menyenangkan dan dia akan memuaskan keinginan tahu. Iya, betul. Ya, nah yang sering yang terjadi adalah apa? Mereka akhirnya menggunakan obat-obatan. Kemudian alkohol, tayangan kekerasan. Sebenarnya itu semua yang akan membuat otak dari remaja ini menjadi rusak. Ya. Nah, saya ada satu video, ya, mudah-mudahan nanti saya share linknya. Video bagaimana dia dari kalau nggak salah dari pemerintah juga, ya, saya lupa. Jadi kenapa otak bagian depan yang difokuskan itu otak depan, prefrontal cortex, itu memang yang paling gampang rusak. Karena itu semua pertimbangan ada di situ. Ya, saya sering kalau misalnya sama mahasiswa, Anda kalau lupa yang Anda pegang otak sebelah mana sih, kepala bagian mana, pasti ke depan. Waktu Anda memutuskan sesuatu juga Anda pasti pukul-pukul jidat Anda, karena itu semua di situ, ya. Nah, pada remaja, ya, itu tetap 7:1, tetapi nanti masuk kepada dewasa awal itu 4:1. Jadi sudah lebih turun. Makanya kenapa orang jadi dilihat kedewasaannya di usia segitu, ya. Usia setelah remaja itu dewasa awal, di dewasa itu umur 20-an kan, ya. Makanya ada intimasi, bagaimana dia sekarang lebih bisa mengontrol, ya, mengontrol dirinya, ya. Oke. Nah, masih di remaja, ya. Kalau remaja, kalau misalnya kesenggol dikit,
ya langsung gitu ya, seperti kayak api disiram bensin gitu kan. Nah itu juga sama, karena apa, ada mielinisasi pada hipokampus dengan cingulated gyrus ya, itu bertanggung jawab dengan memori dan emosi. Mielin tadi mempercepat kan impuls, jadi udah mempercepat impuls, kemudian eksitatorinya 7:1, gimana nggak emosian gitu. Jadi kalau saya lihat lumrah gitu, mereka seperti itu. Karena apa? Itulah perkembangan otaknya secara anatominya ya. Kemudian fungsi luhur seperti misalnya listening, motivation, judgment itu masih berkembang dengan lambat. Jadi makanya anak-anak remaja dia melakukan sesuatu baru mikir. Kalau kita kan mikir dulu baru melakukan sesuatu. Nah mereka enggak, karena perkembangannya masih lambat ya. Motivasinya lebih suka apa? Lebih suka memuaskan keinginannya aja kan ya. Dan judgementnya masih berkembang lambat, cara dia mengambil keputusan, sehingga gak heran ya remaja itu memang apa, masa-masa katanya labil kan. Oleh sebab itu orang tua di sini ya perlu mendampingi ya. Bagaimana mendampingi? Kalau waktu kita belajar tentang perkembangan, jadikanlah anak sebagai apa, teman ya, jadikan sebagai teman. Dan seringkali remaja berperilaku seperti orang dewasa tapi tidak memiliki pemikiran seperti orang dewasa. Ya. Dibilang anak-anak gak mau, dibilang orang dewasa belum cocok ya. Kadang tampilannya juga kan pengen jadi dewasa tapi badan masih remaja gitu. Jadi seperti antara daerah yang tanggung gitu. Nah itulah remaja ya. Oke. Nah sering kita lihat juga di remaja perilaku agresif itu lebih banyak pada pria dan depresi lebih banyak pada wanita. Nah ini diakibatkan karena apa? Selain karena perkembangan otak yang tadi 7:1 sinapsnya, juga karena adanya hormon ya. Jadi hormon itu berpengaruh kepada perilaku juga ya. Oke. Kemudian masuk kepada otak orang dewasa. Jadi sudah mulai masuk ke intimasi, generativity ya. Nah, di mana lobus frontal dia akan lebih stabil perkembangannya, jadi lebih stabil. Kemudian pertambahan dendrit baru dan sinaps yang baru juga akan lebih bertambah ya. Orang dewasa kenapa ada yang banyak punya rencana? Karena mereka menstimulasi ya. Saya dulu pernah berpikir, kenapa sih orang harus belajar TTS, apa, ngisi TTS, Sudoku. Sudoku itu sebenarnya untuk apa? Menambah dendrit baru dan sinaps yang baru, sehingga nanti pada waktu sudah terbentuk sinaps yang baru, dendrit yang baru, dia akan bisa apa? Membuat satu rencana misalnya yang lebih kompleks, memecahkan masalah yang lebih kompleks, dan mungkin terhindar dari gangguan jiwa kan. Ya, yang seperti di awal kan saya bilang, orang di Indonesia putus cinta, di RT segini putus cinta juga, tapi kenapa yang di RT sana yang putus cinta masuk di rumah sakit jiwa ya, karena seperti itu. Kalau misalnya tidak ada pertambahan dendrit yang baru dan sinaps yang baru. Nah di sini sudah 4:1 ya, 4:1. Kemudian sampai kepada usia manula. Nah usia manula ya, kenapa dia selalu jalannya lambat, kemudian berpikirnya juga lambat. Sebenarnya kalau misalnya itu dioptimalkan itu nggak akan seperti itu. Tapi secara usia kita nggak bisa melawan penuaan, akan mulai berkurang ya. Yang berkurang itu adalah dopamin di otak ya. Dopamin di otak kita berkurang pada otak manula, maka fungsi kognitif dan motoriknya akan berkurang ya. Kesiagaan berkurang ya. Sehingga ya proses informasi dan pemanggilan kembali memori menjadi lambat. Oke. Nah, itu yang saya bisa sampaikan